Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah teknologi informasi dan pembangunan nasional. Tema ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui negara dimanapun juga, negara apapun juga, apapun ukurannya, itu sangat membutuhkan teknologi informasi untuk menyukseskan program-program pembangunannya. Dan kita ketahui juga kita secara pribadi sangat membutuhkan teknologi informasi agar bisa menjadi orang sukses. Dan sementara jadi satu hal yang sangat wajar kalau sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang memfokuskan diri pada teknologi informasi itu berkembang luar biasa di Indonesia maupun di banyak negara lainnya, terutama negara-negara maju. Untuk itu di studio kami undang Pak Iketut Martana, Ketua Jurusan Advertising dan Komunikasi dari Bina Sarana Informatika. Oke, Pak Ketut, Anda bisa jelaskan bagaimana sekarang ini penerapan dari teknologi informasi dalam pembangunan nasional, baik pembangunan sektor pemerintah dari sektor pemerintah maupun swasta. Baik, terima kasih Pak Ya. Selamat salam sejahtera pada pemirsa sekalian. Bahwa tadi dikatakan bahwa teknologi adalah merupakan suatu hal yang harus kita kembangkan saat ini, termasuk juga di dalamnya adalah konsep pembangunan itu sendiri harus melingkup pada teknologi. Hampir seluruh kehidupan atau sendi-sendi kehidupan sekarang ini di masyarakat itu mengandalkan teknologi, dari handphone, televisi, teknologi dan segala informasi macam ya. teknologi informasi. Dan di sini membutuhkan adanya suatu tantangan ya dari pendidikan atau perguruan tinggi untuk mensuplai tenaga maupun menciptakan suatu bentuk-bentuk benda ataupun produk-produk tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknologi informasi itu sendiri bagi kepentingan masyarakat. Itu yang saya kira sebagai suatu cara yang harus kita perhatikan di dalam mengelola suatu perguruan tinggi nantinya ke depan, karena mengingat teknologi ini di masa yang akan datang akan menjadi suatu yang sudah harus ada dan tidak bisa dibendung lagi. Seperti itu. Kalau saya lihat ini pendidikan tinggi bidang teknologi informasi terutama di Singapura gitu. Dan Malaysia itu sudah luar biasa. Luar biasa, betul. Kemajuannya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan Indonesia yang meskipun mungkin dibandingkan dengan mereka kalah, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalnya 10 tahun yang lalu, ini bagaimana perkembangannya? Kalau kita melihat perkembangan dari jumlah saja Pak, ya, tahun 2006 itu rata-rata yang S1 yang mengelola Fakultas Informasi itu rata-rata sekitar 200 perguruan tinggi ya. Sekarang ini? Iya, kemudian yang D3 itu sekitar 300 perguruan tinggi untuk akademi dan sekitarnya. Nah, perkembangan berikutnya mungkin sudah meningkat lebih jauh lagi ya di tahun-tahun sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa animo masyarakat, artinya bahwa kebutuhan pasar yang ada sekarang ini menuntut adanya suatu tenaga-tenaga yang harus kita persiapkan untuk di dunia bisnis atau di dunia yang bersifat government dan segala macamnya. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dikelola oleh perguruan tinggi. Nah, perkembangannya kalau kita melihat di sini sekarang beberapa perguruan tinggi yang sudah cukup maju ya, seperti misalnya ITB, UI, kemudian UGM dan ITS. Nah, mereka akan mengembangkan sebuah pola-pola pendidikan yang sudah memiliki standar yang hampirlah menyerupai standar internasional, dan sekarang ini mereka sudah memasuki standar-standar itu. Hanya permasalahannya adalah dari sekian banyak jumlah perguruan tinggi yang ada, baru segelintir yang bisa mengikuti daripada standarisasi internasional itu. Walaupun demikian bahwa perkembangan ini menjanjikan sekali ya, bahwa mekanisme pengelolaan perguruan tinggi informatika khususnya itu akan memiliki suatu tantangan berat di kemudian hari kalau misalkan tidak dikelola dengan baik gitu. Iya, apalagi inovasi di bidang teknologi informatika itu kan terjadi setiap saat, setiap detik, malah ada yang bilang bahwa begitu kita selesai mengucapkan satu kata, pada saat itu juga sudah ada temuan baru di bidang teknologi informatika. Wah, ini kan luar biasa ini. Persis. Nah, kalau kita melihat demikian, memang teknologi itu akan tidak bisa terhambat. Sekarang bertemu, akan besok lagi ada penemuan yang baru, dan yang lama itu akan menjadi akhir. Nah, di sini kan proses teknologi tersebut itu harus diikuti juga oleh pensuplainya. Siapa itu? Ya, tenaga-tenaga yang mampu
menggunakan ataupun menciptakan atau mengcreate, merekayasa, mendesain daripada teknologi itu. Nah, di sini kan pentingnya pendidikan itu untuk mengelola sebuah manajemen pendidikan informatika yang lebih profesional gitu. Dan sekarang ini kan ada suatu perkembangan yang cukup menarik, antara lain di India itu ada aliansi strategis antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informatika dan bersifat lintas negara, dan juga antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini. Nah, di Indonesia bagaimana perkembangannya sejauh ini? Begini, kita mencoba untuk memahaminya dari lingkungan kampus dulu ya. Kita melihat di sini bahwa pendidikan tinggi sekarang ini sudah mulai untuk menciptakan bagaimana meningkatkan persaingan lokal di pendidikan menjadi global gitu ya. Kalau kita melihat world class university, kalau bisa saya katakan seperti itu, mereka membangun suatu jaringan-jaringan inherent. Sebenarnya di sini sudah dimulai, di mana masing-masing daripada universitas unggulan tersebut membentuk sebuah jaringan-jaringan kepada universitas-universitas yang mungkin saja memiliki visi yang sama untuk itu. Nah, di sini kan dalam proses ini dibutuhkan adanya suatu pola berpikir ya. Kalau kita melihat skalanya, scalability-nya, yaitu ukurannya. Kalau kita lihat ukurannya, mungkin kita harus membentuk sekian luas wilayah Indonesia itu harus membentuk perguruan tinggi unggulan terlebih dahulu. Ini yang terlihat harus ada dulu. Nah, perguruan tinggi yang unggulan tersebut harus membangun suatu jaringan yang terbuka gitu. Jangan sebagai menara gading yang harus tertutup ilmunya untuk mereka gitu. Nah, ini yang harus dibina dulu. Nah, jaringan yang ada dengan menggunakan internet dan segala macamnya itu melakukan proses transaksi. Nah, di sini mereka di dalam persaingan, di dalam negeri juga bersaingan ya. Betul. Tetapi harus ada kolaborasi di antara mereka untuk bisa meningkatkan daripada mutu dan kualitas untuk standar internasional ini. Nah, itu siapa yang harus mendukung? Kalau dalam konteks scalability yang demikian itu, ya tentu ada pembiayaan ya, sustainability-nya harus terjamin kan gitu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini pola sistem pendidikan kita tidak boleh tertutup. Dia harus mampu mengundang siapa? Pemerintah misalnya memberikan subsidi untuk pengelolaan daripada sistem jaringan dan segala macamnya, termasuk juga swasta. Nah, apa keuntungan mereka kan gitu menjadi pertanyaan ya. Apa hubungan saya menginvestasikan dana ini untuk pendidikan? Ini menjadi suatu tantangan kita di dunia pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak boleh tertutup dalam pengembangannya. Maka dia harus membuat sebuah tadi saya sebutkan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan ke masyarakat, tapi dia juga harus mampu menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peran pemerintah dalam konteks triple helix ya, pemerintah kemudian dengan swasta membangun jaringan itu bersama-sama, timbulnya transaksi. Nah, tentu di sini lembaga-lembaga pendidikan itu membutuhkan iuran sedikit lah dalam konteks membangun daripada sistem. Dan kalau kita lihat sekarang ya, artinya ini kan cita-citanya nanti pada akhirnya adalah membangun semacam Silicon Valley di Indonesia. Dan sudah banyak negara yang ingin memiliki Silicon Valley, tapi di luar dugaan justru India yang paling mampu membangun lembaga wilayah seperti Silicon Valley berkelas dunia. Nah, padahal PDB mereka kan lebih jauh rendah dari kita. Rendah ya, sekali. gitu ya. Ini suatu luar dugaan gitu bahwa India ternyata sekarang dengan nama Wipro dan lain sebagainya, waduh, merajai dunia. Nah, Indonesia bagaimana ini prospeknya menurut Anda? Kalau saya harus dimulai dengan konsep itu tadi. Pendidikan kita itu tidak boleh harus terkotak-kotak. Di dalam persaingan itu menciptakan kolaborasi itu penting. Termasuk gitu, laboratorium bersama ya? Persis. Nah, makanya dukungan kita, kalau kita melihat sekarang, dukungan daripada pemerintah dan swasta di dalam proses transfer, bisa juga Pak di dalam proses teknologi informasi kita ada joining dengan universitas yang luar negeri. Kalau kita tidak punya dosen tertentu, kita bisa menggunakan teknologi untuk dia bisa memberikan share ilmunya kepada universitas kita secara online. Termasuk video lecture ya, video conference dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas hal ini pada sesi berikutnya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali. Oke pemirsa, kita berjumpa lagi dalam dialog development sesi kedua, dan saya akan langsung ke Pak Ketut Martana. Pak Ketut Martana, Anda tadi sudah cukup banyak membahas mengenai kolaborasi, aliansi strategis dan lain sebagainya. Dan kalau kemudian kita kaitkan ya pada akhirnya dengan kebijakan pemerintah, saya pernah mendengar orang
berkata kepada saya, perkembangan teknologi informasi di Indonesia itu sebenarnya cukup bagus, tapi aplikasi dari teknologi ini banyak dihambat oleh berbagai macam peraturan pemerintah dan undang-undang. Ini betul nggak ya? Memang di sini kita mencoba untuk mencari formulasi sebenarnya ya, bagaimana sebenarnya pemanfaatan teknologi itu di dalam pendidikan itu sendiri ya, kalau saya melihat seperti itu. Tapi kalau dalam luasnya secara makro pembangunan, saya melihat apa yang kita lakukan sekarang ini dalam teknologi informasi yang dilakukan Menkominfo khususnya sekarang, memang ada dampak-dampak yang harus kita kita harus berikan perhatian tertentu. Seperti kasus Ariel gitu maksudnya. Contoh seperti itu. Bagaimana cara kita menanggulangi ini kan? Yang terpenting adalah bagaimana si pemanfaatannya ini. Makanya di sini dibutuhkan ada suatu pembangunan pendidikan yang berkarakter ya. Tidak hanya mengandalkan knowledge dan skill saja. Maka kita bangun mereka di dalam bentuk nilai, nilai-nilai, kemudian apa yang kita sebut sebagai norma, itu juga kita harus gabungkan dalam bentuk sebuah kompetensi. Wow, potensi seringkali kompetensi dianggap hanya sebagai knowledge dan skill. Nilai dilupakan, karakter dilupakan. Nah, di sini menyebabkan teknologi apapun yang digunakan itu berbahayanya ke arah negatif. Nah, di sini akan menjadi suatu tantangan pemerintah sebenarnya mengatur, meregulasi agar minimalisir daripada efek-efek dampak-dampak dari negatif. Ya, karena teknologi informasi itu kan ibarat pisau berapa itu namanya? Bersisi dua ya, bermata dua, bermata dua, bermata dua, artinya bisa sangat berbahaya, bisa sangat bermanfaat.